Halo coy, apa kabar semuanya? Bapak Ibu yang terhormat, welcome back with me Dream Movie. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film India yang mengisahkan tentang kasus pemerkosaan di negara Indihong yang berjudul Terry. Film yang berasal dari India Selatan atau tepatnya dari perfilman family ini disutradarai oleh pria bernama Atlee. Di film ini dia berkolaborasi dengan Joseph Vijay, aktor yang gak perlu diragukan lagi. Bahkan aktingnya mereka berhasil mengadu emosi penonton. Film ini benar-benar sangat menyentuh cung-curungan alias bool. Penonton akan disajikan dengan kue cukcur adegan aksi yang menarik dan kasus pemerkosaan yang sempat trending topik di India beberapa tahun lalu, di mana ada seorang perempuan yang diperkosa lalu anunya dimasukkan besi berkarat. Yang jelas kalian tidak akan kecewa menonton film ini. Ini adalah salah satu film terbaik Vijay setelah film Ersal. Oke coy, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ini dia pantun dulu bentar. Buah gas, buahkan, gaskan, let's go. Treng treng treng, cilok cilok. Di awal cerita film ini kita akan melihat kelakuan seorang ayah bernama Joseph yang selalu telat mengantar anaknya ke sekolah, yaitu Nipi. Karena hal ini Nipi pun harus pandai-pandai memberi alasan agar dia tidak dimarahi oleh guru cantiknya, yaitu Annie. Annie yang kebingungan kenapa Nipi selalu telat, kemudian menyuruh Nipi untuk memanggil ayahnya. Setelah ketemu, ia pun menasihati Joseph agar tidak telat lagi untuk mengantar Nipi. Selain itu, Annie ternyata ada niat lain ingin ketemu dengan Joseph. Ia rupanya suka sama Joseph, namun tidak menunjukkan rasa sukanya itu berlebihan. Ya namanya juga cewek, kalian tahu sendirilah gengsinya tinggi coy. Ngomong-ngomong guys, Joseph ini adalah seorang single parent yang mempunyai toko roti cukup terkenal di daerahnya, yaitu daerah bernama Kerala. Dibantu oleh temannya yang mirip kayak si Justin Bieber, yaitu Rajendar, ia mengelola toko roti itu yang katanya warisan orang tuanya. Walaupun sibuk mengurus toko roti, dia tidak pernah lupa meluangkan waktunya untuk Nipi. Mereka berdua pun sangat akrab. Saking akrabnya, Nipi enggan memanggil ayah atau bapak sama Joseph, melainkan memanggilnya dengan sebutan baby. Joseph pun demikian, karena menurutnya hal ini bisa lebih mendekatkan dirinya dengan anak tersayangnya itu. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada sekelompok preman yang salah satunya mengambil makanan Nipi. Spontan Nipi pun langsung ngamuk-ngamuk dan menyuruh preman jelek itu untuk meminta maaf. Ya namanya juga preman, mana mau disuruh minta maaf, malahan dia mau menampar Nipi. Namun untungnya tangan preman itu langsung ditahan. Kalau kalian pikir yang tahan adalah ayahnya, kalian salah coy. Yang nahan ternyata adalah Annie, gurunya Nipi. Sedangkan Joseph sendiri malah ngumpet di belakang mobil angkot. Annie tanpa takut langsung menampar preman itu, dan preman itu bersama anggotanya langsung cabut dari sana. Keesokan harinya Annie menjemput Nipi di rumahnya karena dia tidak mau Nipi terlambat lagi. Namun tanpa diduga-duga motor mereka dilanggar oleh anggota preman tadi menggunakan truk. Spontan Joseph pun langsung panik, tapi untungnya mereka berdua tidak kenapa-napa. Annie yang tidak terima dengan hal ini kemudian tanpa sepengetahuan Joseph membuat laporan ke polisi. Sebenarnya apa yang dilakukan Annie sudah betul, namun preman yang mereka hadapi bukan preman sembarangan. Kelompok preman yang diketahui oleh pria bernama Citan ini sangatlah disegani di daerah itu. Bahkan polisi pun berada di bawah kendali mereka, alias polisi adalah kacung. Karena hal ini Joseph bersama Annie kemudian mencabut laporan itu karena dia tidak mau berurusan dengan kelompok preman itu. Nah, saat sedang mencabut laporan ada seorang polisi yang katanya pernah bertemu dengan Joseph. Bahkan dia mengaku pernah latihan kepolisian dengan Joseph. Joseph pun langsung menyangkalnya. Namun anehnya di sini saat Joseph mau pergi dari sana, tiba-tiba saja polisi itu menyebut nama Vijay Kumar tepat di belakangnya. Joseph kemudian melihat ke belakang, namun si polisi bilang kalau dia memanggil bawahannya.
Setelah dari kantor polisi, Joseph dan Eni kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Belum lama sampai di rumah, Joseph dikejutkan dengan kedatangan beberapa preman tadi. Mereka ingin membalas dendam pada Joseph walaupun Joseph sudah mencabut laporan terhadap mereka. Joseph pun dipukuli tanpa ampun oleh mereka. Tidak peduli saat itu sedang hujan deras, Joseph tetap dihantam. Sementara di tempat lain, Eni yang curiga pada Joseph mengetik nama Vijay Kumar di komputernya. Setelah melihat hasilnya, dia pun sangat terkejut karena Joseph itu ternyata adalah mantan polisi, atau lebih tepatnya dia adalah mantan wakil komisaris polisi. Eni kemudian langsung pergi ke rumahnya Joseph. Joseph yang malah balik memukuli para preman tadi, ternyata Joseph hanya pura-pura saja. Lalu ia dengan ganasnya menghajar satu persatu preman itu sampai para preman itu kabur dari sana. Setelah rahasianya terbongkar, Joseph kemudian menceritakan kepada Eni kejadian 7 tahun yang lalu, di mana saat itu dia masih menjadi polisi. Jadi gini coy, Joseph atau nama aslinya adalah Vijay Kumar merupakan wakil komisaris di kota bernama Chennai. Ia sangat lihai dalam menangani kasus, segala macam kasus, dan yang paling penting ia adalah polisi jujur. Nah, salah satu kasus yang pernah dihadapinya adalah mengatasi para preman sangar yang gak ada otaknya mabuk di sebuah kelas sekolah. Kasus ini sebenarnya agak kocak, nggak ada ngerinya sama sekali. Di sini dia nggak bawa pasukan untuk menangkap mereka, dia hanya masuk sendirian ke sana dan kemudian memberikan pertanyaan anak SD ke beberapa preman itu. Jika berhasil menjawab, maka Vijay akan pergi meninggalkan mereka. Namun sebaliknya jika nggak bisa jawab, Vijay akan memukuli mereka dengan rotan kayu. Ada 4 orang yang disuruh menjawab pertanyaan itu. Namun tidak ada satu pun yang bisa menjawab dari keempat pertanyaan itu. Ada satu pertanyaan di mana disuruh mengulang lagu Twinkle Twinkle Little Star. Seharusnya lagu itu cukup gampang kan? Namun si preman dengan kocaknya mengulang lagu itu seperti ini. Uncle, superstar Ya Udin, karena nggak bisa jawab, mereka pun dipukuli sampai badannya merah-merah dan kemudian mereka dibawa ke kantor polisi. Di sela-sela tugasnya menghadapi para penjahat, dia juga harus menghadapi ibunya yang terus-terusan menjodohkannya. Padahal si Vijay ini nggak suka dijodohkan, tapi namanya juga orang tua, kalian tahu sendirilah. Satu persatu gadis pun sudah dilihat sama Vijay, namun tidak ada yang kecantol di hatinya. Hingga pada suatu hari Vijay dan ibunya yang baru pulang dari rumah salah satu gadis melihat sesuatu yang janggal di perempatan lampu merah. Di sini dia melihat sepasang anak kecil yang kaki dan matanya cacat sedang menjual tisu. Vijay lalu menawarkan anak itu untuk sekolah. Namun di saat yang bersamaan bos anak itu tiba-tiba datang ke sana. Ia menyuruh Vijay untuk tidak mempengaruhi anak itu atau dia akan memukuli Vijay. Belum tahu dia coy siapa itu Vijay. Vijay sebenarnya sudah sangat geram dengan preman itu. Langsung menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan kemudian mendatangi preman itu. Ternyata dia enggak sendirian. Di sana ada beberapa temannya yang siap menghadapinya. Vijay layaknya seperti anak muda India pada umumnya. Vijay pun langsung memukuli para preman itu di tengah jalan. Tidak peduli lalu lintas sedang ramai-ramainya. Setelah puas memukuli para preman itu, Vijay kemudian membawa mereka ke rumah sakit. Di sini mereka ditangani oleh seorang dokter wanita yang wajahnya mirip kayak mantan saya. Mitra maksudnya. Mitra yang tidak tahu kalau mereka adalah preman kemudian bertanya kenapa mereka bisa mengalami luka seperti itu. Si preman itu pun bilang kalau mereka semua baru saja dipukuli oleh polisi. Mitra yang gak tahu akar permasalahannya langsung marah-marah sama si Vijay. Vijay kemudian bilang, kau tahu apa yang telah mereka lakukan? Ada anak laki-laki berumur 6 tahun, preman itu sengaja memutuskan sebelah kakinya dan kemudian menyuruhnya untuk menjual tisu. Lalu ada anak perempuan berumur 9 tahun, preman itu sengaja membutakan mata sebelah kirinya dengan menuangkan cairan logam. Setelah tahu semua itu, Mitra yang sebelumnya sangatlah garang langsung menangis melihat tindakan mulia itu. Selain 2 orang anak itu, Vijay juga berhasil menyelamatkan beberapa anak lain dan dia berjanji akan menyekolahkan mereka.
Nah, setelah tahu si Vijay ini adalah polisi baik, Mitra langsung senyum-senyum genit nih, coy. Tanpa basa-basi, ia langsung ajak Vijay untuk ketemuan di suatu tempat. Ya Udin, mulai dari saat itu mereka pun mulai deket dan akhirnya ngaceng. Mereka pun pacaran. Di sela-sela kebahagiaan karena sudah mempunyai pacar, Vijay harus menghadapi satu kasus yang benar-benar mengubah hidupnya. Jadi gini coy, ada seorang bapak yang melapor pada Vijay kalau anaknya yang bernama Raji hilang selama 3 hari tanpa buang-buang waktu. Vijay dan pasukannya langsung mendatangi perusahaan teknologi di mana itu adalah tempat kerjanya Raji. Vijay pun mulai mencari jejak Raji di sana, mulai dari melihat rekaman CCTV lalu bertanya ke orang-orang sekitar dan dia juga menggunakan anjing pelacak untuk mencari Raji. Singkat cerita, melalui rekaman CCTV, Vijay mengetahui kalau Raji telah diculik oleh pengemudi mobil Audi berwarna merah. Dia lalu menyuruh Rajendar yang merupakan polisi dan juga supirnya untuk mencari tahu siapa pemilik mobil itu. Keesokan harinya, Raji ditemukan oleh pengembala kambing di dekat sungai yang cukup jauh dari tempat kerjanya. Parahnya, Raji ditemukan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Raji kemudian dibawa ke rumah sakit dan polisi pun langsung diberitahu mengenai penemuan itu. Setelah tahu Raji telah ditemukan, Vijay langsung pergi ke rumah sakit. Dan betapa terkejutnya dia setelah melihat keadaan Raji yang sudah kritis. Vijay lebih terkejut lagi setelah diberitahu apa yang terjadi pada Raji. Ternyata gadis ini mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Dia diperkosa dengan kejam terus-menerus selama 3 hari. Hingga membuat misfinya menjadi rusak. Yang bikin saya nyesek coy, setelah diperkosa si pelaku dengan sadisnya memasukkan besi berkarat ke dalam misfinya. Kok ada ya manusia sekejam itu. Saya aja nggak bisa membayangkannya. Nah, spontan Vijay pun langsung meneteskan air mata dan dia kemudian coba untuk berbicara dengan Raji. Di sini Raji bilang, "Tolong suruh dokter untuk membunuh saya. Saya sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit ini." Tak lama setelah mengatakan itu, Raji kemudian meninggal dunia. Semua orang yang ada di ruangan itu langsung menangis, termasuk ayahnya Raji yang langsung berteriak, "Ikuk, ikuk." Setelah kematian Raji, Vijay menyuruh Rajendar untuk membuat surat perintah penangkapan karena sudah diketahui siapa pelakunya, yaitu pria bernama Aswin. 3 hari kemudian Vijay datang ke rumah pelaku yang ternyata adalah anak seorang menteri, yaitu Malai. Vijay tanpa takut langsung bertanya di mana Aswin. Namun anehnya guys, si Aswin ternyata sudah tidak pulang selama 3 hari. Malai malah menyuruh Vijay untuk mencari anaknya dan jika sudah ketemu dia boleh memproses hukum anaknya itu. Saat perjalanan pulang dari sana, Vijay menyuruh Rajendar untuk menghentikan mobil mereka di sebuah jembatan. Di sini Vijay nanya pada Rajendar, apa hukuman yang pantas bagi seorang pemerkosa? Rajendar, "Aku akan memukulinya sampai habis-habisan, Pak. Aku akan menghancurkan wajahnya sampai tidak dikenali lagi. Dan yang terakhir, aku akan menggantungnya terbalik di bawah jembatan ini." Vijay kemudian menjawab, "Oh, seperti itu. Coba kau lihat di bawah jembatan ini. Ada apa di sana?" Rajendar lalu melihat ke sana dan inilah yang dilihatnya. Jadi coy, tak lama setelah Raji dikubur 3 hari yang lalu, Vijay entah bagaimana berhasil menculik Aswin. Dia lalu memukulinya tanpa henti selama 3 hari, lalu merusak wajahnya dengan besi, kemudian mencincang-cincang terongnya, dan terakhir menggantungnya terbalik di jembatan itu. Intinya coy, Vijay menyiksa Aswin dengan sangat brutal, sama seperti yang dilakukan Aswin pada Raji. Tak lama kemudian Malai beserta anggotanya datang ke sana dan dia pun sangat terkejut setelah melihat Aswin telah mati. Ia kemudian lebih terkejut lagi setelah diberitahu kalau terongnya Aswin telah dicincang sebelum dibunuh. Malai lalu bertanya pada Vijay, kira-kira siapa orang tega melakukan ini? Kata Vijay, itu bisa siapa saja, Pak.
Mungkin masyarakat, bisa mungkin jurnalis yang ada di sini, mungkin juga anggota keluarga Anda sendiri, atau mungkin juga adalah seorang polisi yang bernama Vijay. Sontak Malay pun hanya bisa terbengong tidak percaya sementara Vijay pergi dari sana dengan gayanya yang sangat cukup keren. Setelah menyelesaikan kasus yang menjadikan itu, kita sekarang akan melihat kebahagiaan yang dirasakan Vijay dan juga Mitra. Mereka melangsungkan pernikahan yang amat meriah, disaksikan oleh keluarga dan juga teman-temannya. Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap coy. Karena 1 tahun kemudian Mitra melahirkan anak perempuan yang sangat cantik yaitu Nivi. Tadi hari-hari mereka pun diselimuti kesenangan dan juga keceriaan karena mereka sekarang sudah menjadi keluarga yang lengkap. Sayangnya coy, kebahagiaan mereka hanya sesaat saja karena 1 tahun kemudian keluarga Vijay diserang oleh Malay. Lalu adiknya yang bernama Ratnam, kemudian polisi korup bernama Karikalan, dan kemudian 2 orang bodyguardnya Malay. Dalam peristiwa penyerangan ini Vijay harus kehilangan Mitra dan juga ibunya, sementara dia bersama Nivi berhasil selamat. Sebelum rumah mereka meledak karena ulah dari anak buah Malay. Sedih. Demi sebuah keadilan, Vijay harus rela kehilangan orang-orang yang dicintainya. Setelah peristiwa menyedihkan itu, Vijay langsung berhenti menjadi polisi dan kemudian membawa Nivi ke kota Kerala ini. Di sini selama 5 tahun dia menyamar sebagai pria bernama Joseph agar dia bisa membesarkan anaknya dengan tenang. Ia juga menghindari orang-orang yang ingin mencari masalah agar keberadaan dirinya tidak diketahui oleh Malay. Oke, sekarang kita balik lagi ke Eni. Setelah mendengar cerita itu, Eni pun langsung meneteskan air mata karena dia tidak menyangka masa lalu Vijay sangatlah buruk. Selanjutnya scene kemudian pindah ke Vijay di mana dia sedang bertemu dengan ketua para preman yang menyerangnya tadi, yaitu Citan. Di sini Vijay meminta maaf karena sudah memukul anggotanya dan dia juga berharap masalah di antara mereka selesai sampai di sini. Citan memang memaafkannya, namun dia sangat curiga dengan Vijay. Citan lalu menyuruh anggotanya memfoto Vijay agar bisa mencari tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Keesokan harinya, Vijay mengantar Nivi ke bus sekolahnya karena dia bersama teman-temannya akan berangkat tugas luar sekolah. Sebenarnya Vijay sangat berat untuk melepas anaknya kesayangan itu karena selama ini mereka tidak pernah berpisah. Namun karena ini berkaitan dengan sekolah, ia pun rela membiarkan Nivi pergi. Nah, baru aja beberapa meter bus itu jalan, tiba-tiba saja ditelepon oleh seseorang yang tidak lain tidak bukan adalah Malay. Sontak Vijay pun langsung terkejut karena dia enggak nyangka Malay bisa menemukannya. Ia kemudian lebih terkejut lagi setelah lihat bus anaknya terjatuh dari jembatan. Ternyata supirnya adalah orang suruhannya Malay. Untungnya kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa alias semua anak di bus itu berhasil diselamatkan. Setelah kejadian ini, Vijay tidak punya pilihan lain selain kembali ke Chennai dan kemudian menghabisi orang-orang yang telah membunuh keluarganya. Orang yang pertama yang menjadi korban adalah si polisi tukang ngabisin duit rakyat. Lalu ia digantung terbalik di kantornya sendiri. Kemudian korban kedua adalah adiknya Malay, yaitu Ratnam, yang dijatuhkan dari lantai atas sebuah bangunan. Sekarang yang tersisa tinggal Malay dan 2 orang bodyguardnya. 2 bodyguard Malay yang badannya besar-besar dibabuk rata, dirujak, dibebek oleh Vijay dengan cara dipukul menggunakan besi. Dan juga kepalanya dihantam ke besi. Sementara si Malay sendiri matinya kurang greget coy. Dia cuma digantung terbalik sama seperti Karikalan tadi. Akibat pembunuhan ini, warga kota Chennai pun menjadi geger karena yang meninggal itu adalah orang-orang yang berpengaruh di kota itu alias orang yang banyak duit. Untuk menenangkan para warga, komisaris polisi yang bernama Cakra kemudian melakukan jumpa pers dengan banyak wartawan.
Dia di sini mengatakan kalau dirinya akan menangkap si pembunuh dalam waktu 48 jam. Nah, salah satu wartawan ada yang nanya, "Pak, ada rumor nih yang mengatakan kalau pembunuhan itu dilakukan oleh Vijay Kumar." Si Cakra jawab, "Apa kau sudah gila? Vijay Kumar kan sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Bagaimana orang yang sudah mati bisa melakukan pembunuhan?" Sontak jawaban itu pun langsung membuat satu ruangan tertawa. Tak lama kemudian jumpa pers itu selesai. Setelah itu Cakra kemudian kembali ke ruangannya dan tanpa disangka-sangka coy, di sini dia sudah ditunggu sama si Vijay. Kalian pasti bingung kan apa yang sedang terjadi, padahal baru saja si Cakra bilang kalau si Vijay sudah mati 5 tahun yang lalu. Jadi coy, Cakra ini adalah polisi jujur sama kayak Vijay. Setelah kematian Mitra dan ibunya 5 tahun lalu, Vijay memberitahu Cakra kalau pembunuhan keluarganya adalah Malay beserta 4 antek-anteknya tadi. Nah, karena si Malay ini adalah menteri, jadi sulit yang namanya hukum bisa menyentuh dirinya, alias dia kebal hukum. Biarpun saat itu Malay dan anteknya ditangkap percuma saja, karena ujung-ujungnya mereka akan bebas. Oleh karena itu, Cakra menyuruh Vijay untuk melakukan teknik hantu jeruk purut. Teknik hantu itu merupakan operasi rahasia untuk membunuh pejahat kelas kakap yang seperti saya bilang tadi, yaitu kebal hukum. Vijay Kumar sengaja diberitakan telah Vijay Kumar sengaja diberitakan telah meninggal 5 tahun lalu agar dia bisa melakukan operasi ini sekaligus membalas dendam atas kematian istri dan juga ibunya. Oke baik, jadi itulah coy alur cerita film India yang sangat menyentuh, yang tai dibaluti dengan adegan action yang sangat keren. Cerita film ini sedikit rumit, namun jika kalian menyimaknya dengan sungguh-sungguh maka kalian akan mengerti dengan alur ceritanya. Intinya film ini mengkritik keras kepolisian negara Indihong karena hanya bisa menuntaskan sedikit kasus pemerkosaan. Pada highlight, menurut sumber yang saya baca nih, di India itu setiap tahunnya ada puluhan ribu kasus pemerkosaan. Karena ini, India pun menjadi salah satu negara berbahaya untuk perempuan dan pastinya ini adalah sebuah aib untuk negara itu sendiri. Treng 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 cilok cilok. Sok, siapa yang mau pindah ke India? Sok, mangga mangga. Oke cuy, sampai di sini dulu videonya dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Thanks for watching this video. I love you everybody. Bye bye.